Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman MK dimanapun kalian berada. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua dan segala rezekinya oleh Allah SWT. Oke teman-teman, cukup lama sekali kita di sini tidak membuat podcast karena di sini posisi di luar sana itu lagi hujan, kita juga nggak bisa live di luar karena posisi lagi hujan. Di sini kita karena lama tidak membuat podcast, itu kita akan membuat podcast bersama narasumber kita, yaitu dengan Mbah Nur Selo. Apa yang kita bahas dengan Mbah Nur Selo nanti teman-teman, silakan teman-teman simak dari awal sampai akhir. Tentunya sangat seru sekali. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang sangat mistis, hal-hal yang mungkin sangat seru sekali untuk disimak. Nah teman-teman, daripada kita penasaran, silakan teman-teman di sini, saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe, di like, dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar agar setiap kali kita membuat video itu muncul di beranda kalian. Oke, kita langsung menuju ke Mbah Nur Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Mbah Nur Selo. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita teman-teman, mungkin perbincangan kita pada malam hari ini itu sangat seru sekali. Sebelumnya sekalian bisa siapkan kopi, bisa siapkan rokok, camilan, agar kita pas mendengarkan kisah atau berbincang-bincang dengan Mbah Nur Selo ini biar bisa tenang gitu teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, di like, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali kita membuat video itu muncul di beranda kalian. Jadi sebenarnya di sini sebelumnya kita minta maaf, biasanya di sini kita berada di luar teman-teman, karena posisi cuaca itu yang tidak memungkinkan untuk kita keluar, karena di Kediri itu selalu hujan deras. Oleh karena itu di sini kita tidak bisa keluar. Akhirnya kita membuat video ini di studio Misteri Kejawen. Oke, kita langsung sapa dengan Mbah Nur Selo teman-teman. Assalamualaikum Mbah Nur Selo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk kabar untuk malam hari ini Mbah? Alhamdulillah Mas, diberi sehat walafiat, panjang umur, gangsa lancar, dan kita diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Mbah, sebelum kita mulai acara ini Mbah, mungkin Mbah Nur bisa sapa dulu teman-teman yang ada di rumah Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma lakal hamdu wa nikal farju ala man pustaka wa yang musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'alna tanah min kalimi wa la khairi wa la tasana barakatuh. Para sender, narasumber, misteri kejawen, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti kita mau ceritakan dalam permasalahan yaitu perjalanan saya, apa yang telah kita alami ya Mas Adrian. Jadi amalan apa yang telah kita pernah saya lakukan. Oh, ini berarti kita akan membahas tentang amalan, betul Mbak? Iya, amalan yaitu yang namanya amalan yang namanya yaitu Nurbuat ya Mas ya. Oh, Nurbuat. Ya teman-teman, ini kayaknya seru sekali. Untuk Mbak Nurselo, Mbak. Jadi mohon maaf. Nah ini karena mungkin nanti ada suara-suara motor yang lewat, mungkin suaranya agak terganggu. Kita dari tim MK itu minta maaf pada kalian yang ada di rumah. Ini waktu sepenuhnya saya serahkan pada Mbak Nurselo. Silakan Mbak. Jadi sebelumnya masih ada kita yaitu pencinta misteri kejawen, istilahnya saya doakan semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dilapangkan atau dijembarkan rezekinya dari segala penjuru, dari segala arah, dan segala kiblat ya Mas. Moga-moga yang berdagang semakin ramai pelanggan atau ramai yaitu laris lah, pelanggan laris lah istilahnya, itu yang dikatakan kalau bahasa itu konsumen ya Mas ya. Oh iya, iya. Ya jadi gini Mas ya, kita mau ceritakan dalam perjalanan saya waktu kita yaitu mengamalkan Nurbuat intisari atau Nurbuatnya ya Mas ya. Jadi waktu itu saya masih mempunyai anak 1 tahun 2007 kalau nggak salah itu ya, 2007 kita menjalani gimana supaya kita ini satu diberi tenang, tentram, rumah tangga, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Jadi itu sangat-sangat apa ya Mas ya, misteri sebenarnya juga ya. Waktu itu jadi kita mengamalkan Nurbuat itu, tapi intisarinya Mas ya, yang saya ambil itu intisarinya. Jadi, oh ini maksudnya intisari doa Nurbuat gitu? Doa Nurbuat sampai Nurbuatnya. Oh, jadi waktu itu kita memang ya maaf ya sebelumnya kita ini ya kehidupan kita ya serba kekurangan istilah dulunya. Alhamdulillah setelah itu kita membaca kitab yaitu sekarang siapa yang mengamalkan intisari Nurbuat atau Nurbuatnya, insya Allah akan diberi panjang umur, sehat walafiat, gangsa lancar rezekinya dan usahanya. Jadi waktu itu kita ini menjalankan itu bukan sekedar untuk cerita ya. Jadi barang siapa yang ingin istilahnya kehidupannya diberi tenang, rukun, rumah tangganya diberi rezeki ya, tolong kalau bisa itu diistiqomahkan, kita mengamalkan Nurbuatnya juga. Jadi waktu itu kita ini setelah Isya ya Mas ya, kita harus keluar dari rumah. Kita itu mengamalkan, jadi kalau bahasa Jawanya di latar, masih namanya latar di halaman di depan rumah itu ya. Waktu itu kita mulai jam 6 ya, jam 6 kita ini mulai
berpuasa, tapi puasanya jam 6 sore. Jam 6 sore itu nanti buka puasanya jam 12 siang. Jadi kita mengamalkan nubuatnya itu 41 kali, intisarinya itu 555. Itu kudanya juga Bentar alhamdulillah. Mbah, maksudnya 500 itu maksudnya sama 21 kali itu apanya Mbah itu Mbah? Jadi Apa puasanya apanya? enggak, jadi ngamalkan nubuatnya 41 kali. Itu dibaca gitu tuh Mbah? Iya, dibaca, dan intisarinya itu 550 kali gitu loh Mas. Jadi itu insya Allah itu ya itu tadi, memang itu dulunya memang kita ini dengan Allah memang belum dibuka rezeki, ya dibuka rezekinya, tapi rezekinya, tapi kita belum mencukupi. Waktu itu anak saya itu masih umur 1 tahun Mas ya, jadi kita mempunyai tanggungan anak-anak, mempunyai tanggungan anak kecil, menanggung orang mertua atau adik-adik itu juga Mas. Jadi kita gimana supaya kita ini cukup untuk menghidupi, tapi yaitu Mas, kudanya sangat sekali mengerikan juga. Jadi kita mengamalkan nubuat Mas ya. Kita makanya puasanya tuh mulai jam 6 sore, mungkin buka puasanya itu jam 12 siang gitu. Jam 6 sore sampai jam 12 siang. Jadi kita setelah kita berbuka puasa itu jam 6 lagi ya puasa lagi. Ya, itu selama, tapi kalau waktu itu tidak apa ya Mas ya, istilahnya tidak ada batasnya ya. Tapi alhamdulillah dulu saya itu menjalani itu hampir kalau enggak, aku agak lupa ya Mas, mungkin enggak ada 50 hari, enggak ada kok Mas itu. Alhamdulillah kehidupan Berarti saya kurang lebih 2 bulan nggak ada gitu? ya ada Mas. Jadi itu Mbah sebentar, ini saya potong sebentar Mbah. Ini saya ingin bicara mengenai puasa itu tadi Mbah. Menurut Mbah Nurselo ini yang pernah menjalani puasa seperti itu, awalnya dari jam 6 sore sampai jam 12 pagi, itu sama puasa biasa itu beratan mana Mbah? ya itu kalau kita diambil dari sisi ya berat itu Mas. Berat Karena itu kan berat ini. masalah kan tambahnya kan jelas-jelas 6 hari 6 jam tuh Mas, kan gitu. Kan gitu. Istilahnya kalau tambahnya puasa kan, Ramadan itu lebih Ramadan panjang gitu. Kalau istilahnya kalau puasa Ramadan bisa anggap itu misalnya jam berapa kan sampai maghrib kan gitu ya, istilahnya ini bertambahnya mungkin aja ya 2 jam sampai 3 jam lah gitu Mas. Jadi agak berat Mas. Jadi ya kalau kita karena agak berat ya berat Mas gitu loh Mas. Kalau tidak dikatakan berat, kalau kita ini sudah kebiasaan ya seperti biasa aja gitu Mas. Iya, Ya akhirnya alhamdulillah waktu kita mengamalkan itu ya Mas ya. Memang 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 10 hari, sampai kalau tidak salah tuh sampai 7 hari sampai 11 hari itu mulai ada sesuatu godaan Mas. Jadi sesuatu godaan itu ya namanya sih kita ini menjalankan atau kita ini juga berpuasa ya Mas ya, itu godaan itu pasti ada gitu loh. Kalau kayak kita ini kuat enggak gitu loh Mas. Jadi kalau kita mengalami dalam godaan itu godaan itu hanya kita mengganggu untuk membatalkan atau untuk istilahnya gagalnya kita gimana cara untuk menjalankan kan gitu Mas. Jadi sewaktu itu kita ini pertama itu ada godaan ya Mas. Jadi godaannya itu sangat aneh kan gini Mas ya. Jadi waktu itu, jadi godaan itu tiba-tiba itu kita mengamalkan ayat itu tadi. Jadi kita ini mengamalkan kalau tidak salah itu surah nubuatnya. Nubuatnya itu kita mengamalkan nubuat itu 35 kali kalau tidak salah itu
itu sudah muncullah suatu godaan. Jadi gini, godaannya itu tiba-tiba itu ada seperti ada angin puting beliung Mas di depan. Jadi kita ini apa ya, tikar itu hampir hilang gitu loh Mas. Jadi kita nih godaan itu pertama itu kalau tidak salah itu 11 hari kan 12 hari itu seperti puting beliung. Itu munculnya godaan itu siang malam atau malam Mas. Jadi itu kalau tidak salah jam setengah 2 kalau tidak salah itu Mas. Waktu itu mengamalkan kan malam loh Mas itu Mas. Mengamalkan itu jadi kita malam mulai ba'da isya kita istilahnya sekitar jam 7 setengah 8 kita keluar ke halaman kayak gitu. Jadi kalau mengamalkan Nurbuat dan intisarinya itu tidak boleh kalau waktu kita ini musim hujan. Nah, kalau bisa kita harus musim kemarau. Nah, itu memang kenapa Bah kalau nggak boleh musim hujan? Lah kalau ini kehujanan terus gimana Mas? Soalnya itu harus di luar ya? Itu harus di luar, tidak boleh istilah kayoman atau tidak boleh ada yang menutupi, harus terbuka gitu loh Mas. Makanya ya ada angin puting beliung itu tadi. Nah itu jadi kita ini ya saya kira ya ini namanya puting beliung kan sangat mengerikan juga Mas. Padahal itu sesuatu hanya cobaan, tapi hanya sebentar Mas. Jadi kita ini tikar itu ya seperti hilang-hilang gitu loh Mas. Seandainya itu kita tidak untuk duduk mungkin hilang, tapi kok tikarnya itu kalau bisa tikarnya yang dari istilahnya pandan Mas. Jadi kalau istilahnya pandan rangkep, itu yang namanya pandan rangkep untuk orang meninggal itu loh Mas, itu yang kecil itu. Oh iya. Itu. Nah itu setelah itu kita terus mengamalkan sampai 41 kali tidak ada apa-apa. Dan setelah kita mengamalkan intisarinya Nurbuat, nah itu lebih sangat mengerikan Mas. Jadi gini, mengerikan kan bukan masalahnya kalau kita, makanya itu hati kita harus benar-benar ditoto lah cobaan gitu. Nah waktu kita mengamalkan intisari Nurbuat itu tiba-tiba ada makhluk itu Mas. Jadi makhluk itu besarnya tuh tidak masuk akal kalau menurut saya tuh. Cara seandainya kita diambil dari sisi tingginya itu tingginya hampir 5 meter lebih gitu loh. Itu warnanya hitam, itu kukunya itu panjangnya itu enggak, kalau kita menurut kita ini enggak masuk akal juga, panjang sekali, itu mau mencekram kita gitu loh. Itu apa kayak genderuwo gitu Bang? Bukan Mas. Kalau istilahnya kalau genderuwo kan biasanya kan berbulu juga Mas. Itu sama sekali enggak berbulu. Jadi juga berpakaian rapi, atau istilahnya dia itu juga apa ya Mas istilahnya, cuman istilahnya kalau seperti, tapi anehnya kan setelah kita ini dicoba gitu, kita ini tetap mengamalkan intisari Nurbuat itu. Jadi kita amalkan sampai gini, akhirnya di beliau itu uluk salam kepada kita Mas. Yang makhluk yang tinggi. Yang makhluk yang tinggi itu tadi beruluk salam. Jadi dan anehnya juga, jadi di beliaunya itu bukan seperti yang kita lihat yang pertama tadi, cuma orangnya tinggi mungkin aja ya hanya 2 meteran lah, lebih dikit lah gitu Mas. Uluk salam kepada kita. Jadi terus kita ini pertama ditanyain, kamu itu ada apa setiap malam kok mengamalkan ini kan gitu. Saya terus terang kita terangkan, sebelum kita habis menerangkan beliaunya sudah menghilang gitu Mas. Itu waktu itu Mas. Jadi kita ini gimana ya Mas ya, kalau kita cerita ini, jadi makanya dari itu tadi kita godaan itu kita harus kita menjalankan apa saja ditoto hatinya dulu ya gitu. Setelah kita menjalani itu hampir kalau tidak salah 31 hari juga, itu lebih sangat mengerikan godaannya juga Mas.
Jadi kita mengamalkan itu, kalau dari nur buatnya kita itu ini tidak ada mas godaan. Setelah itu tadi kan yang pertama godaan dari nur buatnya, juga ada puting beliung Intisarinya itu godaan yang orang yang sangat tinggi sekali, itu makhluk yang sangat tinggi sekali. Tapi ini setelah itu godaannya apa mas? Yaitu tadi. Jadi hanya kita mengamalkan intisari. Kalau kita sudah menginjak dari istilahnya 500 ya mas, hampir subuh. Istilahnya kita anggapi, kalau kita anggapi belum ya hampir subuh. Istilahnya jam 3, setengah 3 itu sudah godaan itu sudah mulai muncul gitu mas. Godaan sampai apa itu? Jadi kita nih pertama ada yang orang itu warnanya putih sekali, itu menghormati kita. Nah anehnya itu sampai ada pocongan itu mengelilingi kita, itu yang sangat menakutkan juga mas. Nah anehnya juga kita ini terasa atau tidak terasa, jadi kita ini sampai seperti orang mau melahirkan diri, masalahnya godaan yang sangat berat itu tadi. Tapi alhamdulillah mas ya, kita pertahankan sampai selesai kita mengamalkan intisari nurubat itu tadi. Nah setelah itu selanjutnya ya mas ya, jadi kalau selanjutnya yang artinya kita seterusnya itu lebih sangat menggoda sekali, sangat menggoda. Itu segala apa ya, istilah makhluk Allah mungkin ya, istilah mulai dari air, dari angin, dari api, itu seperti kita menggoda kepada kita mas. Jadi kalau kita kayak muncul semua gitu mas. Tapi itu belum semuanya kalau menurut saya. Itu setelah itu tuh apa ya mas, jadi kita hawa nafsu kita ini semua sepertinya hampir keluar. Kita di tengah, terjebak di tengah alas seperti api, kita terjebak di tengah sawah, angin sangat dahsyat, kita di sungai, kita terjebak air. Bentar mbak, itu maksudnya di sawah, di sungai itu gimana mbak? Apa kayak mimpi atau kayak? Ya enggak mas, jadi kita ini seperti istilahnya kalau menurut saya mas, jadi kita ini seperti pindah alam gitu loh mas. Bukan kita nih, jadi kita wiritan tetap kita ini sadar gitu loh mas. Sadar, sangat sadar sekali gitu loh. Tiba-tiba kita ini kok di tengah alas itu jadi dihubungi api gitu loh mas. Ya paham mbak. Mungkin teman-teman, bagi kalian yang suka menjalankan laku-laku supranatural, mungkin juga pernah mengalami hal seperti Mbak Nursilo ini, bisa komen. Ini mungkin gimana ya, ini bukan mimpi, mungkin kita secara sadar itu langsung pindah alam gitu mbak. Ya sepertinya, tapi sebenarnya kita tetap sadar, tasbih juga saya pegang kan gitu loh mas. Nah anehnya juga kita istilahnya tikar yang kita pakai tetap kita pakai gitu loh mas. Tapi kenapa kita itu kok di tengah alas ada api yang mengelilingi kita seperti mau membakar gitu. Jadi cobaan semakin ada itu tadi ya, itu tadi. Jadi sepertinya mulai kita perjalanan mulai 30 ke atas ya mas, itu godanya insya Allah ya Allah ya Rob, cobaan ini sangat besar sekali. Nah, jadi kita hampir istilah kalau nggak salah itu 46 nih kak, 45 hari mas, itu godanya itu waduh itu sangat besar sekali mas itu. Nah kita digoda, saya mulai dari makhluk segala apa, mulai dari istilah yang sangat mengerikan seperti kuntilanak, istilah seperti sundel bolong, gandharwa, istilahnya banaspati atau lainnya itu mas, itu sangat-sangat menggoda. Itu saya hampir gagal mas, masalahnya godanya itu sangat mengerikan gitu loh mas. Setelah kita menjalani kalau tidak salah 45 hari kok mas itu.
setelah kita ini kalau tidak salah dulu itu, kalau tidak salah yang 48 atau 47 itu, jadi kita kuda besar, tapi akhirnya kita diberi sesuatu hal itu yang berbisik atau suara ya Mas ya, suara itu Suara tanpa rupa gitu. suara tanpa rupa. Kita disuruh menghentikan, kamu insya Allah sudah berhasil apa yang kamu tuju, gitu loh Mas, gitu. Jadi setelah kita ini menjalani dalam hal itu ya Mas ya, jadi kita ini mulai dalam kita ingin, kalau kita insya Allah berwirid atau gimana itu istilahnya itu, Allah akan memberi petunjuk yang tidak sia-sia, gitu Mas. Jadi kita sampai sekarang itu alhamdulillah itu saya istiqomahi tetap kita baca itu. Jadi kalau kita membaca yang banyak Mas, makanya insya Allah Allah akan memberikan petunjuk itu, istilahnya kejadian yang tidak disangka-sangka, gitu Mas. Jadi alhamdulillah juga kehidupan Allah telah memberi kemurahan rezeki, alhamdulillah mencukupi sampai alhamdulillah sampai sekarang ya Mas. Alhamdulillah dari anak-anak saya itu istilahnya, biarpun kita ini kita bisa menguliahkan anak sampai S2, sampai sekarang yang mendapat kerjaan yang alhamdulillah mapan, gitu Mas. Jadi kita ini hanya untuk mencarikan derajat dan pangkat kepada khususnya anak-anak dan kita sendiri. Alhamdulillah rezeki itu cukup insya Allah. Tapi ya itu tadi yang kita beratkan memang istiqomahnya Mas. Kita setiap hari tidak tahu satu kali atau dua kali setelah sholat itu kita harus amalkan, gitu Mas. Jadi gitu. Oke Mbah, ini yang bisa membuat saya penasaran Mbah. Itu yang mabuk tinggi besar sampai 5 meter ini sampai sekarang menurut Mbah Nur ini apa itu Mbah? Ya kalau ya enggak tahu ya Mas, jadi kita ini meraba-rabanya itu istilahnya aja ya gimana ya Mas ya, kita mau bicara kita Dia langsung menghilangkan gitu. Kita jadi kita ini dipikir kita ini apa sampai sekarang nggak ketemu lagi gitu ya, enggak pernah Mas. Kalau selama 29 ini Mas ya, saya pernah sekali itu kalau ketemu, tapi kan hanya suatu apa ya Mas, bayangan gitu loh Mas itu. Kita gini Mas ya, ini gini, waktu kan gini Mas ya, kita mau ini istilahnya kalau tidak salah itu tahun 2017 kalau 2021, setelah itu kalau tidak salah itu setelah corona kok Mas itu. Lah kita ini setelah juga setelah corona, sebelum Mas kalau tidak salah itu sebelum corona kita memang istilah gini Mas ya. Waktu itu kita ini ya namanya si orang ya Mas ya, kita ini mau tidak mau itu kita harus menjalani sesuatu itu, kita harus kita ini, jadi kita ini namanya sedikit banyak ingin mengungkap dalam permasalahan ya Mas ya. Jadi alhamdulillah ya kita ini di rumah saya itu jadi ada pintu masuk ke dapur, kita ini berwirid itu mau pintu mau masuk ke ruang makan kok, dapur ruang makan Mas ya, kita mengamalkan itu yaitu tadi apa itu bayangan itu yaitu muncul Mas, munculnya di situ. Tapi beliaunya memberikan gini Mas pesannya, kalau kamu itu ada butuh apa-apa panggillah saya, gitu Mas. Tapi nah itu kalau cara manggilnya nggak tahu namanya, nggak tahu ini gimana Mas? Gini Mas ya, maaf sekarang istilahnya kalau sebenarnya itu kita ini diberi apa itu namanya itu diberi Mas. Cuma memang itu tidak saya manfaatkan, tidak saya kerjakan. Nah saya takutnya itu nanti ada sesuatu hal yang mungkin perjanjian gitu. Masalahnya apa kalau seandainya kita terbuka, secara terbukanya juga mungkin kita berani gitu loh Mas. Tapi selama sampai sekarang saya itu tidak pernah
memanggilnya gitu Mas. Oh, jadi kan itu tadi ketemu yang terakhir mungkin 2000 sebelum corona. Kalau enggak salah 17 kok mendekat. Nah, itu kan ketemu awal 2007 kalau nggak salah tadi Mbak ya. 2006, 2007, 2000. Berarti 10 sudah tahun. 10 tahun itu berarti nggak asing dengan bayangan itu, nggak asing. Nggak gitu, asing Mbak? sama sekali, Mas. Nggak asing sama sekali. Masalahnya beliau itu juga meninggalkan sesuatu itu dengan gini, Mas ya. Mungkin aroma atau Aroma, Mas, yang jelas aromanya. Jadi itu nggak asing sama sekali, Mas itu. Jadi gitu. Kadang memang kadang-kala Mas ya, kita ini ya memang terus terang aja, kita ini kalau di luar di teras itu kita ini berdiri. Kadang-kala aroma itu kadang-kala juga menyengat, tapi kita nggak mau mewujud nggak mau memanggil atau gimana gitu Mas. Jadi, kemarin itu kalau nggak salah ya 10-an hari itu ya juga gitu Mas. Jadi kita nggak mau Mas, aku masalahnya apa, belum ada ikatan sesuatu, dengan arti ikatan itu ada perjanjian atau enggak, kan kita kan nggak tahu juga Mas gitu. Oke, ya. Gitu teman-teman. Jadi kan ini kayaknya perjalanan untuk mengamalkan doa Nur Buati ini sangat berat sekali bagi teman-teman yang ingin mengamalkan. Mohon maaf Mbak, ini apa cukup mengamalkan, apa bisa, apa harus menggunakan guru gitu Mbak? Gimana? Itu kalau mungkin teman-teman melihat podcast kita malam hari ini, itu apakah hanya cukup mengamalkan atau harus mencari guru gitu loh Mbak? Gini ya Mas ya, jadi kalau bisa itu mencari istilahnya ustadz atau guru itu yang mungkin paham paham atau yang mengarahkan Mas itu. Kalau kita tidak ada pengarahan, kalau kita mengamalkan itu soalnya kan nggak kuat, gitu, nggak kuat, bisa stres Mas. Jadi godanya itu tidak main-main Mas, bener itu. Jadi kita ini karena kan ini mungkin aku dulunya itu juga diwarisi kitab dari mertua kita gitu loh Mas. Jadi itu kita baca apa ya benar, bukan kita ini menjadi sebenarnya enggak Mas, kita istilahnya kan karena kan keadaan juga gitu loh Mas. Gitu, Mas. Oke Mbak, mungkin pada malam hari ini kita sudah berada di penghujung acara Mbak. Kita sudah 30 menit lebih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah mengenai doa Nur Buat ini Mbak. Jadi gini ya Mas ya, kalau kita ini insya Allah istilahnya sifatnya Nur Buat, istilahnya Nur Buat, amalan Nur Buat itu untuk sebenarnya untuk segala-galanya itu insya Allah itu kalau kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, apa tujuan kita, satu beri panjang umur, diberi sehat walafiat, diberi rezeki, dilapangkan rezeki, atau seandainya ada apa ya Mas ya, cita-cita umpamanya kita diminta bantuan kepada orang, kita insya Allah kalau kita benar-benar mengamalkan Nurbat, insya Allah akan berhasil Mas. Jadi itu nanti gini Mas ya, dalam hal pengalaman sesuatu, seandainya ada orang yang minta bantuan kepada kita, kalau benar-benar beliaunya ikhlas, kita ikhlas ya Mas ya. Jadi itu nanti seumpamanya ada seorang yang mau masuk ke ABRI umpamanya polisi, itu kalau memang insya Allah kalau enggak ada derajatnya umpamanya, belum waktunya umpamanya ya Mas ya, itu kita kalau kita amalkan Nurbat jangan banyak-banyak Mas. Jadi kita ini istilahnya setelah maghrib kita mengamalkan 11 kali, itu nanti akan bermimpi, wah anak ini tidak ada umpamanya ya Mas ya, tidak ada derajatnya, atau dia umpamanya di AR, oke, dia harusnya lahirnya ke AD, lahirnya ke polisi, itu Allah akan memberikan petunjuk Mas. Jadi, ini pertanyaan saya yang terakhir Mbak, apakah doa Nur Buat ini ada di buku-buku lain gitu Mbak? Ya istilahnya sebenarnya juga ada Mas, banyak. Kalau apa dicari di toko-toko buku ada gitu? Ada Mas, tapi kalau intisarinya itu mungkin ya terbatas Mas. Masalah intisarinya tuh mungkin ini bisa dibuka nggak Bang untuk doa Nur Buat ini? Nggak bisa ya? Ya bisanya sih bisa. Sebagai Allah mati sotolin hati batin manikotin dan seterusnya. Kalau intisarinya Allah menurut kami macam zirolan berarti ya Rasulullah maujud rahmatullah birahmatika ya rahmar rahimi gitu. Gitu ya.
Iya teman-teman, mungkin itu sekilas dari apa itu Ya kalau penjelasan ya dari Mas, buat, kalau seandainya ingin jelas mungkin ya bisa DM gitu Mbak ya. gitu. Yang penting intisarinya juga itu penting Mas. Jadi kita ini saya tuh ya alhamdulillah Mas ya, istilah menambah saudara, seduluran atau lainnya itu kemarin itu alhamdulillah yang mau masuk istilah akapri dari laut alhamdulillah berhasil, yang dari Daba alhamdulillah juga berhasil, banyak yang dari polisi juga berhasil, dari AD juga alhamdulillah juga berhasil, tapi itu memang berat Mas itu. Oke teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Pesan terakhir dari Mbak Nur, kalau bisa untuk mengamalkan doa Nur buat ini, kalau bisa harus menggunakan guru, jadi jangan Ustadz atau guru jangan digunakan itu. Oke Mbak, ini karena waktunya sudah cukup, ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampaikan kepada semua pecinta misteri kejawen, semoga dilapang rezekinya, diberi sehat walafiat, diberi panjang umur, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup seru sekali perbincangan kita dengan Mbah Nur Selo. Sekali lagi, bagi kalian yang ingin mengamalkan yang namanya doa Nur buat, kalau bisa harus menggunakan guru teman-teman, karena menurut dari Mbah Nur Selo itu cobaannya, gangguannya sangat banyak sekali. Jadi kalau bisa, di saat kita menghadapi gangguan, menghadapi cobaan, kalau bisa kan ada yang ditanyakan, ini bisa begini bagaimana, harus ada gurunya gitu teman-teman intinya. Nah di sini bagi kalian yang mungkin ingin lebih jelas lagi, ingin berkomunikasi mengenai Nur buat ini dengan Mbah Nur Selo, kita membuka forum konsultasi. Kalian bisa WA di nomor ini teman-teman, di 0878 6006 4000 di sini. Nanti biar kalian bisa, kalau pas mengamalkan bisa mantap gitu. Oke teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa menghibur kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.